من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan kita menjadikan kita makin taat dan dapat menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah sebagai bekal kehidupan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan juri ini kita akan sama-sama belajar hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan seorang ulama besar Imam An-Nawawi, bab tentang masaili minad doa, yaitu tentang persoalan di dalam berdoa, atau berbicara tentang kaitannya dengan doa itu apa dan bagaimana. Para jamaah sekalian, wa an Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mislaha ma lam yada' bi ismin aw qati'atin rahimin. Faqala rajulun minal qaum idan nuksiru, qala Allahu aksaru, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini dikatakan sebagai hadis yang kategori hasan sahih. Wa rawahul Hakim min riwayati Abi Sa'id, dan Imam Al-Hakim diriwayatkan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa zada fihi aw yadkhira lahu minal ajri mislaha. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap hari kita berdoa kepada Allah, dan banyak orang berdoa ketika butuh. Lalu banyak juga orang yang melupakan dari berdoa. Itulah barangkali tipe-tipe orang yang esensinya terhadap doa seperti apa. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah. Doa itu da'a yad'u, artinya meminta. Jadi meminta. Di dalam surat Bani Israel ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna
Allah berfirman, kul, katakanlah atau panggillah oleh engkau. Jadi kul itu ngomong. Jadi kul itu disuruh kita bicara, disuruh oleh Allah kita ngomong. Ngomongnya apa? Kul, udu Allah, panggillah Allah. Manggil Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Maka kalau orang itu dengan lirih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadi zikir. Kalau orang manggil ya Allah, ya Rabbana, jadi doa. Ya. Tapi intinya apapun yang berkaitan dengan panggilah nama Allah, maka itu orang yang sedang respect kepada Allah yang Maha Mencipta. Jadi intinya ketika orang manggil ya Allah, orang itu sedang respect. Yang kedua, orang yang memanggil Allah itulah orang yang butuh. Maka apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini sering kita sebut, sering kita panggil-panggil namanya. Jadi musim hobi, apa hobinya? Setiap perkumpulan disebut itu nama hobi. Respeknya kepada abang, dia hobi. Jadi setiap orang itu respect terhadap apa yang dia hobi. Dan kaum muslimin, orang beriman, respeknya ketika menyebut nama Allah. Gitu kan? Makanya ada apa? Orang itu diperintahkan oleh Allah, banyak-banyaklah kalian menyebut-nyebut nama Allah sebagaimana engkau membanggakan menyebut-nyebut nama-nama bapak-bapak kalian. Jadi ketika seorang manusia punya kebanggaan kepada bapak, ibu, apa namanya, orang tua mereka yang mereka banggakan, mesti kalau dia berkisah, bercerita, akan menceritakan tentang orang tuanya. Kalau kita bangga kepada Allah, kalau kita respect kepada Allah, kalau kita gemar cinta kepada Allah, pasti kita akan banyak-banyak menyebut nama Allah. Makanya ayatnya, qul id'ullaha awid'ur rahman, panggilan nama Allah, atau engkau panggil nama ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma fa ayyamma tad'u falahu asmaul husna, atau engkau memanggil nama Allah itu dengan asma al-husna, nama-nama Allah yang baik, yang di dalam riwayat Bukhari, di dalam riwayat Abu Daud ada 99 nama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Itu asmaul husna. Kita diperintah oleh Allah. Sampai ada hadis Nabi, siapa yang memelihara, yang menghafal 99 sifat Allah, al-asma al-husna, dakhalal jannah, masuk surga. Tentu ada yang memahamkan, bukan sekedar menghafal, tapi dibaca, dizikirkan terus. Bukan hanya dibaca, dizikirkan, tapi dimaknai sifat-sifat Allah itu, lalu diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Misalkan sifat Allah apa? Ya Rahman, Maha Pengasih. Maka kita orang mukmin ketika mengamalkan Ya Rahman, kita menjadi pengasih bagi makhluk Allah yang lain. Itu yang akan dapat jaminan surga. Nah, di sini tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Jadi Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan doa itu. Atau orang berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doa itu, tapi Allah menghindarkan dari keburukan yang sebanding dengan doanya, selama ia pertama tidak mendoakan dosa, tidak mendoakan keburukan. Ini pantang, Pak. Kalau kita sudah sholat, Pak,
Kalau kita sudah berzikir, Pak, pantang lisan ini doa yang tidak baik. Mendoa tidak baik bagaimana? Kita kadang jengkel sama orang, kita mungkin benci sama orang. Bencinya bukan saya benci, dia yang telah menyakiti saya, dia yang telah membenci saya, maka saya jadi benci. Itu namanya dengki. Lalu kedengkian tidak bisa terbendung, terucaplah kata-kata kotor yang menjadikan doa tidak baik. Mudah-mudahan kesambet petir, mudah-mudahan ketabrak truk. Itu tidak boleh, Pak. Sebab lisannya orang mukmin ketika dia sholat, lisannya orang mukmin ketika dia berdoa, berzikir, baca Quran, lisannya orang mukmin ketika dia bertasbih kepada Allah, disucikan lisan ini oleh Allah. Disucikan oleh Allah. Jadi jangan dikotori kembali. Jadi Allah akan mengabulkan doa, atau Allah akan menunda doa itu, dan Allah akan menyelamatkan orang itu dari perbuatan, dari takdir yang buruk. Diselamatkan oleh Allah karena dia berdoa, selama dia tidak berdoa yang tidak baik. Yang kedua, selama dia tidak memutuskan silaturahim. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini berdoa seolah-olah doa itu kebutuhan kita, Pak. Jadi kita berdoa, ya Allah, seolah kita yang butuh. It's okay, kita memang butuh ditolong Allah. Tapi tahukah, Allah saja memerintahkan kita berdoa. Itu maha baiknya Allah, dan itu sifat rahman rahimnya Allah. Jadi Allah itu ketika kaya, Allah itu ketika maha kuasa, Allah itu ketika semuanya rahman rahim, Allah merintahkan, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, panggillah aku, kata Allah, panggillah aku akan datang, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Itu cara Allah menyayangi kita, sampai Allah sendiri memerintahkan kita berdoa. Maka bagi orang mukmin sebenarnya ketika dia berdoa, di samping memang dia butuh berdoa kepada Allah, tapi sadari bahwa ketika kita berdoa sebenarnya kita sedang menunaikan perintah Gusti Allah. Ketika kita berdoa berarti kita sedang beribadah, Pak. Masya Allah, kalau setiap orang sadar bahwa berdoa itu ibadah, maka dipastikan setiap orang tidak akan pernah berhenti berdoa. Maka bagi orang mukmin, persepsi atau persangkaan itu jadi doa. Maka selalu berprasangka yang baik. Hati-hati dengan persangkaan yang buruk. Belum doa, baru berprasangka saja. Maka jangan sampai berprasangka yang tidak baik, berprasangka yang baik. Kenapa? Karena bagi orang mukmin prasangka saja sudah bisa menjadi doa. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka konsepsi dalam Al-Quran, siapa yang berdoa kepada Allah pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Kita ini kalau meminta kepada Allah tidak ada batas, Pak. Bebas-bebas saja. Orang mau minta doa kepada Allah, minta gunung emas 1, 2, 3 gunung emas, tidak dilarang oleh Allah. Sampai sejauh mana keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa itu ditantang oleh Allah. Tapi kan kita sendiri yang tahu. Kok kayak belum pantas ya saya minta 1 gunung emas. Mau jadi apa kalau Allah terus turunkan? Jangankan gunung emas, ya 1 kilo emas aja gelodak gitu. Bingung gitu nih, Pak. Belum pantas. Makanya di dalam mengabulkan doa ada 3 tahap atau 3 macam. Yang pertama memang Allah langsung kabulkan apa yang dia mohonkan, diijabah oleh Allah. Yang kedua, justru kita ditunda oleh Allah doa itu dengan cara Allah mengganti dengan yang lebih baik.
dari apa yang kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, kita lagi memohon rezeki, ya Allah berikan rezeki, ya Allah. Rezeki itu kalau kita ngomong rezeki, kok gambarannya duit. Walaupun kita tahu rezeki itu segala apapun. Ma'atakallah itu rezeki. Segala apapun yang diberikan Allah itu namanya rezeki. Tapi persepsi kita, rezeki itu mesti duit. Gitu. Ini ente duit, ente rezeki gitu kan. Ente barang itu hadiah rezeki yang berbentuk. Padahal ketika dia ibda, ya Allah mohon rezeki Allah, tak kunjung duit datang. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya, keluarganya diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya lulus semua. Anak-anaknya sukses urusannya semua. Anak-anaknya tidak menyulitkan orang tua. Anak-anaknya jadi anak kebanggaan. Itu Allah mengganti dengan yang lebih baik. Atau kita berdoa kepada Allah, tahu-tahu Masya Allah perjalanan luar kota ke sana kemari kita diparingi selamat oleh Allah. Padahal kalau orang ini tidak berdoa sebelumnya mungkin tabrakan. Itulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu pertama dikabulkan Allah, yang kedua Allah menunda, bahkan Allah mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita mohonkan. Termasuk diganti rezekinya dengan yang lebih maslahat, termasuk diselamatkan kita dari balai, dari bencana, dari musibah, diselamatkan Allah gara-gara berdoa. Yang ketiga, menjadi simpanan hari akhirat, sempurna diijabah oleh Allah, dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang kemudian, Pak Ustadz, saya sudah 1 bulan tahajud Pak Ustadz, saya sudah 1 bulan sholat duha Pak Ustadz, saya sudah terus berdoa Pak Ustadz, katanya Allah maha mengabulkan doa Pak Ustadz, mana sampai hari ini saya menunggu Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Sabar, sabar, baik sangka kepada Allah. Boleh jadi apa yang kau mohonkan ditunda oleh Allah dan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kau diselamatkan jalan hidupnya, kau diganti dengan berkah oleh Allah, atau pasti di akhirat engkau tidak akan kehilangan apa yang pernah kau doa. Maka kalau setiap orang sadar bahwa doa itu sesuatu yang pasti kita temukan, tidak akan ada orang kecewa terhadap doa. Nggak ada orang kecewa terhadap doa. Terhadap doa, amal soleh, perbuatan baik yang hari ini belum berbuah, yang hari ini seolah-olah Allah belum balas. Jangan khawatir, jangan kemudian cemas, jangan kemudian kita wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Sebab Allah akan mengganti dan yang lebih baik, dan Allah akan membalas sempurna, bahkan disempurnakan oleh Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pahami pertama, doa itu kebutuhan kita, tapi Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Maka siapapun orang yang berdoa berarti orang itu sedang beribadah, karena dia menunaikan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa berdoa itu pasti diijabah oleh Allah. Cuma kita diajarkan untuk berbaik sangka terhadap doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayah, membimbing hati kita bisa ikhlas dalam ibadah, membimbing kita diparingi kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga doa kita, amal kita naik ke langit semuanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami ya Allah kebaikan dan kemuliaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Allahumma ya Rabb, perbaikilah kehidupan dunia kami ya Allah, yang menjadikan tempat segala urusan kami. Ya Rabbana, perbaikilah akhirat kami yang akan menjadi tempat kembali kami. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadikan perlindungan segala kehidupan kami. Allahumma Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga dengan taufik hidayahmu kami menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang kau curahkan kepada kami, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah kau limpahkan kepada kedua orang tua kami. Wa aslih lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mampu menunaikan amal-amal saleh. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami dan perbaikilah kehidupan anak keturunan kami, dan baikkanlah nasib bangsa Indonesia. Inna tubna ilaika ya Rabbana, golongkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertobat kepadamu, dan Engkau menerima taubat kami. Wa inna minal muslimin, golongkan kami ya Allah ke dalam golongan hamba-Mu yang senantiasa tunduk, patuh, berserah diri kepadamu ya Allah. Karunia kami umur yang barokah, kehidupan yang barokah, rumah tangga yang barokah, anak keturunan kami yang barokah, usaha pekerjaan kami yang berkah, rezeki kami yang berkah. Ya Rabbana, anugerahi kami keberkahan di akhir hayat kami. Engkau kurniakan kami husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan sehat, sukses, barokah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.